Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bambang Prasetyo. Kali ini kita akan membahas kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan identitas, menurut Stella Ting-Tomei dalam Wikipedia, merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Dalam hal ini maka Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, kita sebagai guru harus memahami dan menerapkan sekaligus memberikan contoh terkait aspek-aspek yang terkandung pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Dirjen Kemendikbudristek, filosofi keberpihakan kepada murid sudah diletakkan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara melalui azas yang dikedepankan taman siswa. Artinya totalitas kita untuk betul-betul melihat anak sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah guru berperan sebagai penuntun tumbuh kembang dan kodrat anak untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan perkembangan zaman abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Kompetensi peserta didik abad 21. Apa kecakapan yang harus dimiliki dan diintegrasikan pada pendidikan abad 21? Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan penguasaan terhadap TIK. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi atau high order thinking skill yang terdiri dari 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Apa itu 4C dalam pembelajaran abad ke-21? Yang pertama yaitu critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas di abad 21. Yang kedua, creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, collaboration atau keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi.
Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk membangun solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Yang keempat, communication atau keterampilan berkomunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar, audiens, untuk memastikan pesannya tersampaikan.